Saudara Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Presiden akan berbicara soal perdamaian dunia selama 15 menit pada 23 September nanti. Presiden Prabowo Subianto akan berpidato sebagai pembicara ketiga pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Dalam sidang Majelis Umum, selain berbicara soal perdamaian, Presiden juga akan mengangkat isu global seperti Palestina, penyerangan terhadap Qatar, reformasi multilateralisme, dan peran negara-negara di Global South. Presiden juga akan mengenalkan Asta Cita ke panggung dunia. Ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat dan akan berpidato di Majelis Umum PBB. Lalu peran apa yang bisa dimainkan Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto di PBB? Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Syah. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, salam dari UNPAD di Bandung. Iya, Pak, sebenarnya apa sih yang bisa ditekankan oleh Presiden Prabowo? Ini kan pidato perdananya Pak Presiden ya di PBB. Kira-kira apa yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto 15 menit di sidang PBB? Kita punya pepatah, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Ini lebih dari dayung-dayung ini. Ini merupakan panggung emas bagi sejarah negara Republik Indonesia. Ini merupakan kado diplomatik bagi RI di usia 80 tahun. Kemudian ini akan berbicara banyak sekali Pak Prabowo ini. Beliau berbicara dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau berbicara sebagai pendiri ASEAN, berbicara sebagai pendiri gerakan non-blok, kemudian tokoh besar Organisasi Konferensi Islam, tokoh besar Kerjasama Selatan-Selatan, kemudian pendiri APEC, kemudian juga tokoh di dalam IORA. Jadi akan banyak sekali peranan yang beliau akan sampaikan. Jadi ini panggung yang sangat dahsyat. Dan tentunya beliau berpikir ini akan menjadi lanjutan dari pidato Bung Karno tanggal 30 September 1960 silam yang berjudul To Build the World Anew. Tentunya pesan-pesannya akan banyak sesuai dengan tema-tema PBB saat ini, pembangunan, perdamaian, HAM, kemudian juga beliau akan berbicara kemungkinan besar tentang upaya demokratisasi PBB, kemudian berbicara tentang perdamaian di berbagai belahan bumi, kemudian beliau juga akan berbicara tentang reformasi PBB itu sendiri, terutama sekali di sektor perkuatan peranan Sekjen PBB dan juga di reformasi di Dewan Keamanan PBB. Dan saya pikir teks pidatonya itu masih draft saat ini dan biasanya akan diedit kembali oleh Pak Prabowo di jam-jam terakhir karena pidato itu harus memuat juga sisi-sisi idiosinkratik beliau. Ini merupakan suatu tantangan besar bukan hanya buat Indonesia, tapi tantangan beliau sebagai pemimpin dunia, tantangan beliau sebagai pemersatu dari gerakan non-blok, pemersatu dari negara-negara cinta damai yang saat ini tersandera akibat unilateralisme Amerika Serikat. Jadi saya berpikir tema-tema yang akan beliau katakan itu masih cair saat ini karena berbicara 15 menit itu menuntut persiapan yang besar, apalagi kalau tuntutannya adalah menjadi memory of the world seperti karya Bung Karno tahun 1960 silam. Ya, Pak Teguh, ini kan ada isu-isu yang banyak memang masih terus dibahas. Ada isu soal Palestina, perang Rusia Ukraina, ada juga Amerika Serikat dan Tiongkok atau China. Lalu seberapa penting ini nantinya pidato Presiden Prabowo bisa didengar oleh dunia? Memang ini adalah momen yang sangat baik ya, di mana fokus dunia akan berada di minggu ketiga bulan September ini ya. Dan tentunya dunia akan berpikir apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Tentunya beliau akan berbicara sangat luas. Beliau berbicara soal isu-isu geopolitik, geoekonomik, geososial budaya, terutama sekali tentang krisis-krisis yang terjadi saat ini di Eropa Timur yang belum selesai,
di Timur Tengah, kemudian juga krisis-krisis yang diduga akan mulai berkembang sejak kasus Nepal kemarin. Dan tampaknya beliau akan mencoba memberikan breakthrough. Karena bagaimanapun dunia ini sudah lelah sekali saat ini, karena tidak pernah selesai urusan Palestina tersebut. Dan untuk itu saya berpikir beliau akan bukan hanya datang dengan ide reformasi PBB, tapi juga akan berbicara tentang bagaimana melakukan reformasi tersebut. Dan tentunya pidato itu harus dirahasiakan, tidak boleh dilihat oleh dunia, dan ada elemen of surprise nanti akan muncul pada saat beliau menyampaikan pidato tersebut. Dan ini saya pikir dunia ingin sekali tahu apa yang kira-kira disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi tentunya tadi sudah dikatakan ada ide-ide tentang perkembangan di Laut Cina Selatan, perkembangan Ukraina, Rusia, kemudian peranan serangan atas Qatar. Tapi hal itu semuanya akan menjadi referensi bagi Pak Prabowo, karena pidato 15 menit itu harus didesain dengan sedemikian rupa, introduction, contents, conclusion, dan di tiap sisi-sisi tersebut ada kaidah-kaidah di mana beliau mengajak, menggugah, kemudian juga mendorong keadaan bagi suatu dunia yang lebih baik. Dan saya pikir ini pidato yang akan dibuat dengan sangat hati-hati, dan di situ nanti kita akan lihat di mana beliau akan menunjukkan ciri-ciri idiosinkratik beliau, di mana nanti akan terlihat cara pandang beliau, kemudian cara pandang beliau kepada peta-peta dunia yang ada di sekitar itu, kemudian juga pada pengelompokan negara-negara yang ada di dalam sidang umum PBB tersebut. Ini akan sangat menarik sekali bagi kami dari hubungan internasional. Oke, 15 menit ini waktu yang bukan lama, bukan juga sebentar ya Pak Teguh ya? Tepat sekali, 15 menit ini tentunya ada target kan, bukan hanya sekedar pidato, tapi tentunya beliau memiliki target bahwa pidato ini akan menjadi kenangan dunia, merupakan kelanjutan dari pidato Bung Karno tanggal 30 September tahun 60 silam yang berjudul To Build the World Anew. Pada saat itu Bung Karno sudah mengkritisi misalnya PBB yang tidak demokratis. Bung Karno juga sudah mengkritisi misalnya penggunaan nuklir secara semena-mena. Bung Karno sudah mengkritisi di mana kerjasama selatan-selatan saat itu belum optimal karena terjadinya kesenjangan ekonomi. Kemungkinan besar ini kali Presiden Prabowo akan menjawab harapan dari Bung Karno tahun 60 silam, dan saya berharap formula yang beliau katakan ini akan tepat guna. Beliau akan berbicara juga tentang plan of action, apa yang hendak dilakukan di negara-negara di dunia ini untuk menyegerakan perdamaian di dunia, untuk menyegerakan tercapainya tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals, dan juga tujuan-tujuan untuk menciptakan suatu dunia yang lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih berkelanjutan. Ini akan sangat menarik. Termasuk juga dengan berbicara soal masalah Palestina, karena mungkin ada beberapa pihak yang menyayangkan atau mempertanyakan sebenarnya di mana peran PBB pada saat krisis kemanusiaan masih terus terjadi di Gaza Palestina. Tepat sekali, karena beliau baru-baru ini secara khusus berdialog dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah soal ini. Tentunya beliau memiliki informasi-informasi yang tidak diketahui oleh dunia, dan tentunya beliau sudah mengetahui harapan-harapan dari negara Timur Tengah tersebut, bagaimana menghadapi Israel, bagaimana menghadapi Amerika Serikat, dan juga mencegah terjadinya konflik-konflik akibat penyelesaian yang tidak diselesaikan, tapi juga akibat keras kepalanya Israel yang mencoba melakukan serangan preemptive strike terhadap pihak-pihak yang diduga bersimpati kepada negara Palestina. Kalau hal ini tidak ditentang dengan keras oleh Pak Prabowo, maka mungkin besar serangan Israel ini bisa saja berwujud kepada serangan di luar kawasan Timur Tengah, dan juga ditujukan kepada berbagai operasi-operasi intelijen Mossad yang tertuju kepada wilayah-wilayah tertentu di dunia yang konon sedang didatangi oleh tokoh-tokoh dari Hamas tersebut. Ya, Pak Teguh, ini kan Majelis Umum PBB diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Nah, kemungkinan besar juga pasti Presiden Trump juga akan hadir ke sana. Nah, tapi sebelumnya yang kita tahu juga di bulan Agustus kemarin, Pak Prabowo juga sempat mengunjungi Tiongkok, kemudian berkumpul dengan Presiden Vladimir Putin, ada juga Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, termasuk juga dengan Xi Jinping sendiri. Nah, apakah pertanyaannya ini berdampak dengan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pada saat Pak Prabowo ini bertolak ke New York, Amerika? Ini unik ya, Pak Prabowo datang ke New York dengan amunisi diplomatik yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Presiden Donald Trump, juga tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh dunia yang lain. Dan tentunya dunia ingin sekali mengetahui apa arti dari kunjungan beliau ke Beijing minggu lalu. Misalnya bagaimana tentang posisi berdiri, di mana beliau berdiri persis di samping Vladimir Putin, dan di tengahnya, di sebelah sisi beliau itu ada Xi Jinping dan juga Kim Jong-un. Tentunya dunia akan berpikir,
Dunia berpikir apakah Indonesia akan bergerak ke kiri meninggalkan kubu barat, dan tentunya hal ini menuntut kepiawaian diplomasi Indonesia dan terutama sekali ketokohan Presiden Prabowo Subianto untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia tetap berada pada posisi tengah, posisi bebas aktif yang sudah merupakan merek dagang daripada kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal pendirian negara ini. Artinya bisa dikatakan bahwa pada saat kemarin Pak Prabowo juga bertolak ke Tiongkok, kemudian berdiri sejajar dengan Presiden Putin, kemudian juga ada Xi Jinping dan juga Kim Jong Un, dan pada saat sekarang ke Amerika Serikat, artinya tadi ya Pak Prabowo tidak ingin bergerak ke mana-mana, ya ingin memelihara hubungan yang baik ke semuanya. Betul, tepat sekali. Ini adalah keunggulan dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Kita dekat dengan semua negara, terserah negara itu kubu barat ataupun kubu timur, tapi pada saat yang sama kita mencoba bersinergi buat suatu kemakmuran dunia, buat suatu perdamaian dunia, dan mencegah dunia ini terkoyak-koyak dalam berbagai sengketa regional, dan terutama sekali yang bisa menjurus pada nuklir. Dan untuk itu dunia ingin sekali, saya pikir, mengetahui isi pidato tersebut, dan saya yakin setelah pidato ini disampaikan akan banyak ratusan media masa ingin melakukan wawancara spesifik dengan beliau. Ya, Pak Teguh, ini kan sekarang ini semakin banyak negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara, begitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan Majelis Umum PBB yang diselenggarakan di New York ini juga akan semakin menguatkan nih Palestina sebagai negara? Seperti kita lihat ada sekitar 140 ya negara yang mendukung kemerdekaan Palestina kan. Tapi juga kita hendaknya realistis ya, bahwa pengakuan diplomatik terhadap Palestina itu sudah tinggi, tapi pada saat yang sama bagaimana mempraktekkan kemerdekaan itu menjadi suatu negara yang damai, berdaulat, dan bersatu, yang berdiri berdampingan dengan Israel. Ini adalah idealisme dengan nama saat ini adalah two-state solution. Tapi untuk menjadi two-state solution, pertama kali harus terlahir adalah negara Palestina itu sendiri. Kalau kita merunut pada hukum internasional, Konvensi Montevideo, maka persyaratan sebuah negara untuk Palestina adalah batas-batas yang jelas. Batas-batas ini saat sekarang sedang diperdebatkan. Kemudian yang kedua adalah penduduk yang tetap. Penduduk yang tetap hari ini sangat berkurang, karena penduduk Palestina itu sudah banyak yang wafat, kemudian juga banyak generasi mudanya yang tidak mampu, yang sulit membangun suatu negara. Persyaratan ketiga setelah batas wilayah dan penduduk adalah kemampuan mengelola negeri. Ini juga hal yang sulit, karena itu banyak sekali dunia melakukan pemberdayaan. Dan yang terakhir adalah pengakuan internasional atau kemampuan melakukan hubungan internasional. Palestina memiliki kemampuan melakukan hubungan internasional. Dubes Palestina itu sekeliling ke seluruh dunia, dan di tiap negara yang di mana duta besar Palestina itu berada memiliki kemampuan bersinergi dengan masyarakat dan juga pemerintahnya. Cuman masalahnya jangan sampai negara-negara di dunia itu hanya berbicara soal pengakuan diplomatik, tapi tidak memikirkan bagaimana wujud Palestina ke depan itu yang merdeka, yang berdaulat dan bersatu, dan bisa hidup berdampingan dengan Israel. Tentunya memerlukan jaminan dari negara-negara Timur Tengah dan juga jaminan dari negara-negara Uni Eropa yang selama ini sangat tertarik untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Nah, ini adalah pekerjaan besar yang harus dipikirkan, dan untuk itu saya sangat berharap nanti pada saat pidato tersebut Presiden kita itu bisa memberikan yang namanya pembagian peran, pembagian tugas secara lebih spesifik pada negara-negara di dunia, karena saat ini kondisi yang terjadi adalah Amerika Serikat dan Israel adalah sumber masalah bagi perdamaian dunia. Mereka hendaknya diingatkan oleh Presiden kita bahwa apakah Anda ini penyebab masalah atau mampu menyelesaikan masalah. Dan saat ini saya perhatikan selain Amerika Serikat dan Israel, itu masih ada negara-negara yang anti untuk kemerdekaan Palestina. Ya, Pak Teguh, sebelum ke New York kan Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga sudah tiba di Osaka, Jepang pada hari Sabtu 20 September 2025 untuk mengunjungi Pavilion Indonesia pada Expo 2025 Osaka. Nah, kunjungan ini menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di forum global serta juga mempromosikan inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama internasional. Setibanya di Bandara Udara Internasional Kansai, waktu setempat Presiden Prabowo disambut oleh kuasa usaha ad interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Osaka John Cahyanto Bustami, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia Tokyo Laksmana TNI Hidayatur Rahman. Selain itu, turut juga menyambut ketibaan Presiden di Osaka ada former Assistant
Kabinet Sekretari Jepang ada Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa. Nah, kalau yang kita lihat ini perjalanannya cukup panjang ya, dari Jepang kemudian ke New York, sebelumnya juga ke Tiongkok begitu. Sebenarnya kalau yang Pak Teguh sendiri melihat, ini apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo? Misi apa yang sedang dibawa, Pak Teguh? Saya perhatikan beliau memiliki kemampuan menggunakan waktu tersebut secara sangat efisien, sangat efektif, dan juga sangat produktif dan sangat terukur. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa secara diplomatik, di mana semua di tiap-tiap titik perhentian itu ada nilai tambah bagi Indonesia. Paling tidak, kunjungan pribadi itu menunjukkan kedekatan spiritual, menunjukkan kedekatan kultural kepada pemerintah Jepang. Bahwa Indonesia ini tidak bermain-main dalam membangun kerjasama bilateral dengan Jepang. Apalagi Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Kemudian Jepang adalah negara yang termasuk paling awal menandatangani dokumen ASEAN sebagai observer, dan untuk itu tentunya ini bermanfaat juga bagi hubungan bilateral, misalnya di bidang perdagangan, di bidang ekonomi, kemudian di mana kunjungan seorang presiden ini meyakinkan pihak Jepang bahwa Indonesia itu barangkali lebih aman daripada yang mereka lihat dari kacamata media. Dan untuk itu kehadiran seorang presiden itu sangat penting untuk meyakinkan pemerintah, juga meyakinkan kalangan dunia usaha bahwa hubungan bilateral dengan Indonesia itu business as usual, tetap berjalan, dan kemudian kehadiran seorang presiden ini berarti juga meyakinkan dunia, meyakinkan kalangan Jepang bahwa ada hal-hal yang selama ini masih pending, hal-hal yang belum selesai, hal-hal yang hanya bisa diputuskan di tingkat tertinggi bisa diputuskan pada hari ini. Dan menjadi penting ya, menjadi komponen yang penting ketika seorang kepala negara ini hadir ya, termasuk dengan hadir ke Majelis Umum PBB begitu, Pak Teguh. Biasanya siapa saja sih yang hadir dalam Majelis Umum PBB ini yang akan berpidato, terutama untuk kepala-kepala negaranya? Saya pikir sampai hari ini daftar kepala negara yang hadir itu masih cair ya, karena biasanya kepala negara itu masih berpikir bahwa secara teori foreign policy begins at home, urusan dalam negeri harus beres dulu baru saya berkunjung keluar. Tapi kalau presiden kita berani mengalokasikan waktu yang cukup lama untuk berada di luar negeri, tentunya ini menimbulkan keyakinan bahwa keadaan dalam negeri Indonesia itu sudah sangat terkoordinir, kemudian lembaga-lembaga kenegaraan sudah bertugas secara demokratis, dan belum tentu negara-negara lain memiliki prinsip yang sama. Karena seringkali sebagian negara pemimpinnya itu berlomba-lomba datang ke New York untuk meyakinkan dunia bahwa negaranya beres, padahal negaranya itu belum beres. Jadi saya pikir daftar masih bisa bertambah, daftar mungkin juga masih bisa berkurang. Kalau Presiden Trump ini dipastikan akan hadir? Atau mungkin masih menunggu tadi karena daftarnya masih mungkin ada yang hadir atau yang absen begitu? Presiden Trump sekarang sangat membutuhkan peran, apalagi hal ini terjadi di dalam negerinya sendiri. Dan untuk itu Presiden Trump barangkali kemungkinan besar akan menggunakan momentum ini untuk menjadikan beliau sebagai, teorinya menyebut primus inter pares ya, artinya first among the equal. Jadi beliau tentunya akan melakukan banyak dialog-dialog, banyak foto-foto yang kualitasnya akan lebih baik daripada pertemuan di Beijing minggu lalu sehubungan dengan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan kita ketahui Trump adalah seseorang yang luar biasa, yang seringkali membuat kebijakan yang luar biasa pula, dan tidak mustahil akan ada perjanjian-perjanjian baru yang melibatkan Indonesia, barangkali melibatkan negara-negara lain. Apalagi kemungkinan besar Israel juga akan datang, kemungkinan besar juga Ukraina akan datang. Kalau Putin saya belum yakin apakah beliau datang. Tapi tentunya Trump akan kaya sekali dengan ide. Misalnya nanti akan diatur, misalnya duduknya Indonesia bersebelahan apakah dengan Israel, atau di tengah-tengahnya akan berada Iran maupun Irak, atau bagaimana. Tentunya Trump sangat piawai dalam hal ini, apalagi di forum PBB yang terletak di New York, di wilayah Amerika Serikat sendiri. Dan tadi itu juga Pak Teguh bilang ya, dengan kehadiran dari Presiden Prabowo ke New York Amerika Serikat menghadiri Majelis Umum PBB ini juga menjadi satu komponen penting bahwa di negara kita sekarang sudah baik-baik saja begitu ya, meskipun tadi kemarin di akhir Agustus juga pergolakan kencang sekali begitu terjadi di Indonesia. Ini juga menjadi sesuatu simbol kekuatan dengan kehadiran Presiden langsung ya ke sana ya, Pak Teguh ya. Tepat sekali, memang simbol dari kebijakan luar negeri adalah dalam negeri beres, kemudian baru presiden bisa melakukan aktualisasi terhadap hubungan internasional. Dan kita lihat dari body language seorang presiden itu kepercayaan diri sangat tinggi. Kemudian juga kita lihat kalau kita lihat dari tajuk-tajuk berita di nasional Indonesia, maka
kata-kata kunci yang menjurus kepada instabilitas itu sudah sangat berkurang, dan ini menunjukkan kemampuan Indonesia untuk melakukan stabilisasi di dalam negerinya secara bersamaan dengan melakukan berbagai kebijakan untuk pembangunan nasionalnya. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah untuk ulasannya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan juga memberikan pidato selama 15 menit